Suasana politik mulai panas lagi, terutama ketika kemarin Pak Jokowi ngomong di hadapan para relawannya soal orang menyebutnya kisi-kisi, kisi-kisi tentang siapa pemimpin yang memikirkan rakyat. Dalam konteks politik, orang berpikir bahwa ini adalah endorse Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, jangan salah pilih pemimpin. Cari pemimpin yang mau kerja, bukan orang yang cuma duduk di AC istana, menikmati dinginnya AC istana, tapi tangannya nggak mau kotor. Bahkan Pak Jokowi bilang, cari pemimpin yang wajahnya banyak kerut karena memikirkan rakyat, yang rambutnya sudah putih karena memikirkan rakyat. Nah, soal rambut putih itu yang kemudian ditafsir macam-macam. Kalau kita perhatikan sekarang, memang ciri orang yang berambut putih itu adanya di Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena memang Pak Ganjar Pranowo ini salah satu orang yang elektabilitasnya dalam pemilihan Presiden 2024 itu paling tinggi. Di bawahnya ada Pak Prabowo, di bawahnya lagi ada Anies Baswedan. Tapi orang yang rambut putih bukan cuma Ganjar loh. Pak Basuki Hadimulyono juga rambutnya putih dan banyak orang yang rambutnya putih. Kenapa kemudian orang menyandingkan statement Jokowi ini ke Ganjar Pranowo? Bahkan PDIP sendiri sampai bereaksi menyatakan bahwa orang-orang di sekeliling Jokowi, para relawan ini kok agak berlebihan memanfaatkan kekuasaan Pak Jokowi untuk mengendorse seorang capres. Ingat, Pak Jokowi nggak ngomong nama, dia cuma kasih clue, cuma kasih ciri-ciri, dan kemudian ya, pikiran kita sendiri yang menerjemahkan bahwa itu adalah Ganjar Pranowo. Dan gue rasa pikiran lo sama pikiran gue sama, itu memang Ganjar Pranowo yang dimaksud. Kayaknya bukan cuma sekali Pak Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo. Pada saat pertemuan relawan di Magelang, Jokowi juga kayaknya sempat mengendorse Ganjar. Kebetulan Ganjar hadir di acara itu. Dan waktu itu statement Pak Jokowi begini, jangan kesusu pilih pemimpin, jangan keburu-buru pilih pemimpin. Kalaupun orang yang kita dukung ada di ruangan ini atau ada di sini. Lagi-lagi pada saat itu tafsir statement Pak Jokowi itu ditafsir sebagai dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Kalaupun di situ juga bukan cuma Ganjar, ada Pak Muldoko, ada banyak ketua-ketua relawan di situ. Tapi ya sekali lagi tafsir, orang endorse ini untuk Ganjar Pranowo. Padahal ya bukan cuma Ganjar Pranowo yang di endorse Jokowi. Bahkan Prabowo namanya disebutin dengan clear ketika ulang tahun Golkar yang ke-58 kalau nggak salah. Pidato Jokowi menyebutkan bahwa dia bercerita tentang kemenangannya pada pilkada di Solo 2 kali, lalu ikut pilkada di Jakarta 2 kali, lalu kemudian ikut pilpres dan menang 2 kali sambil disela dengan kata maaf ya Pak Prabowo gitu. Dan kemudian disambungin lagi, mungkin 2024 jatahnya Prabowo. Itu omongan yang clear menunjuk nama Prabowo. Jangan kaget kalau dari statement itu tiba-tiba Projo yang diwakili oleh Budi Ari seolah-olah mengatakan bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo dan kemudian mereka rame-rame menemui Prabowo untuk melakukan dukungan pada Prabowo. Setidaknya itu yang kita baca di media. Bedanya, pada saat Pak Jokowi ngomong soal Prabowo, dia ngomong di forum partai. Partai pasti punya preferensi sendiri. Partai punya cara sendiri menentukan capresnya karena mereka adalah pemegang tiket capres. Sementara ketika Jokowi ngomong tentang Ganjar, dia ngomong di depan para relawan. Yang pertama di Magelang, yang kedua kemarin di GBK, dihadiri oleh ratusan ribu orang.
Artinya Jokowi ngomong tentang Ganjar Pranowo itu di pemilih langsung, di publik langsung, di pendukung langsung. Sementara ketika dia mengendorse Prabowo, dia ngomong di partai. Orang bisa menerjemahkan ini cuma sekedar gimmick politik atau ini cuma sekedar candaan politik. Tetapi ketika dia ngomong di depan orang banyak, di depan rakyat yang menentukan suara, di depan para relawan yang bergerak untuk memenangkan seorang Jokowi, rasa-rasanya orang kemudian bisa mengartikan ini adalah endorse yang terang-terangan. Ini adalah dukungan yang terang-terangan. Emang sih banyak orang yang berpikir bahwa sinyal-sinyal dukungan pada Ganjar Pranowo oleh Jokowi bukan cuma pada saat dia pidato di Magelang maupun di GBK kemarin. Ada banyak bahasa tubuh, ada banyak simbol atau sinyal yang ditunjukkan bagaimana kedekatan personal antara Jokowi dan Ganjar. Misalnya pada beberapa waktu lalu ketika ada kunjungan kerja Presiden ke Jawa Tengah didampingi oleh gubernur, dan pada saat Presiden hendak meninggalkan lokasi, dia manggil Ganjar Pranowo untuk satu mobil di mobil dinas dengan nomor seri RI1. Kali-kali ya, ini untuk menerangkan atau untuk membiasakan seorang Ganjar duduk di mobil dengan plat nomor RI1. Mungkin saja itu adalah proses ngobrol, proses transformasi bahwa berikut ini, setelah ini, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh seorang Ganjar. PDIP sebagai partainya Ganjar Pranowo dan partai yang bisa memberikan tiket, gue juga heran kenapa reaksinya seperti itu. Padahal lagi-lagi Jokowi gak nyebut nama loh. Kalaupun ditafsir-tafsir sebagai Ganjar Pranowo, itu kan tafsir. Kalaupun orang juga berpikir, Pak Jokowi ini politisi dari Solo, dari Jawa. Dia selalu menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan visi politiknya, apalagi politik yang elektoral langsung seperti ini. Penggunaan simbol-simbol itu makin menjelaskan posisi politik Jokowi. Siapa yang dia endorse dan siapa yang dia tidak inginkan untuk tampil menggantikannya nanti. Kita ingat juga pada forum ulang tahun Golkar, misalnya, pada forum Nasdem misalnya, Jokowi jelas-jelas ngomong jangan sembrono memilih capres. Kita tahu, sebelum omongan itu dilontarkan oleh Presiden Jokowi, Nasdem waktu itu sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem. Kalaupun tiketnya belum lengkap karena suara Nasdem gak cukup untuk mendukung calon presiden. Mereka harus berkoalisi setidaknya dengan 3 partai. Partai-partai yang dikalkulasi bisa berkoalisi dengan Nasdem adalah PKS dan Partai Demokrat. Sayangnya sampai sekarang koalisinya belum terbentuk. Gue pikir sih karena hitung-hitungannya belum masuk, karena kompensasinya belum pas. Misalnya kan Partai Demokrat ngotot AHY mau jadi cawapres. Kalaupun AHY itu sebetulnya secara politik dia cuma jebolan mayor. Makanya orang ragu, masa sih AHY harus jadi cawapres atau jadi wapres nanti? Orang jualan ayam goreng aja minimal kolonel loh. Mayor tuh terlalu rendah. Jual ayam goreng harus kolonel. Ingat kan Kolonel Sanders yang jualan Kentucky? Itu jualan ayam goreng. Apalagi wapres. Mungkin itulah keraguan orang pada AHY. Sementara PKS juga ngajukan AHER dan rame-rame atau memasang baliho di banyak tempat dengan slogan Anies AHER.
AA, nah, Anies Aher. Ada AHY jadi AAA gitu, kayak merek buku. Gue pengen ngomong begini, sebetulnya ya, kita ke depan itu bukan lagi berpikir untuk mencari seorang pengganti presiden. Kenapa? Karena lo bayangin, kalau setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun, kita mengganti orang dengan asumsi bahwa orang ini adalah antitesa presiden sebelumnya, berarti setiap 10 tahun pembangunan kita kembali ke titik nol. Kayak masuk pom bensin, mulai dari nol ya Pak. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena Indonesia nggak akan naik kelas. Kalau di era Pak Jokowi misalnya Indonesia sudah sampai titik 10, mestinya di era Ganjar Pranowo nanti Indonesia mulainya dari 11 atau mulai dari 10 untuk sampai ke titik 20. Kalau di era Pak Jokowi selesai yang terpilih adalah antitesanya, maka yang 10 itu nggak berarti apa-apa. Karena antitesanya pasti mulai lagi dari nol. Dan kita nggak akan naik kelas lagi. Kita nggak akan sampai ke angka 20. Ini yang berbahaya buat kita. Jadi bagi seorang presiden wajar aja kalau dia harus mengendorse seorang calon yang menurut dia bisa meneruskan visi kepemimpinan yang sudah dibangun di Indonesia. Agar apa? Agar Indonesia tidak kembali ke titik nol. Agar Indonesia tidak sama dengan pom bensin. Gue Kagun tadi. Terima kasih.